Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisul wahdaniyah. Ini meneruskan penjelasan sifat-sifat Allah ya. Dimana annahu subhanahu wa ta'ala wahidun fi dzatihi wa sifatih wa af'alih. Sifat Allah ya, sifat wajib Allah yang keenam adalah maha satu. Makna dari wahdaniyah adalah Allah itu zatnya satu, sifatnya satu, dan perbuatannya juga satu. Jadi lawan dari wahdaniyah adalah ta'adud ya, beberapa. Wasabiu al-qudrah wa yastahilu alail ajyu. Sifat Allah yang ketujuh adalah kudrah. Kudrah itu kuasa, lawan dari kuasa adalah lemah. Wa tsamin al-iradah wa yastahilu alaihil karohiyah. Yang kedelapan sifat Allah iradah, berkehendak sendiri ya. Kemudian lawannya adalah karohiyah ya, terpaksa. Wa tasihul ilmi wa yastahilu alaihil jahlu. Ilmu ya, wa tasihul ilmu wa yastahilu alaihil jahlu. Yang kesembilan adalah mengetahui, lawannya adalah bodoh. Wal asirul hayah wa yastahilu alaihil mautu. Sifat Allah yang ke-10 hidup, lawan hidup adalah mati. Wal hadil asar asam'u wa yastahilu alaihi somam. Yang ke-11 mendengar, lawannya adalah tuli. Wa tsani asar al basar wa yastahilu alaihil ama. Yang ke-12 melihat, lawannya buta. Wa tsalits asar al kalam wa yastahilu alaihil bukmu. Yang ke-13 berbicara, lawannya bisu. Wa rabi'al asar kaunuhu qadiran wa yastahilu alaihi kaunuhu ajizan. Ini mulai ke-14 ini sudah sifat maknawiyah ya. Yang ke-14 itu Allah maha kuasa. Jadi lawannya adalah zat yang lemah. Wal khamis asar kaunuhu muridan wa yastahilu alaihi kaunuhu mukrohan. Yang ke-15 Allah maha, ini kok pakai shin ya, khamisa ini pada titiknya salah ini. Yang ke-15 Allah itu maha berkehendak, jadi mustahil bagi Allah dipaksa. Wasadis asara kaunuhu aliman wa yastahilu alaihi kaunuhu jahilan. Yang ke-16 Allah itu maha mengetahui, mustahil bagi Allah tidak tahu atau bodoh. Wasabi asara kaunuhu hayyan wa yastahilu alaihi kaunuhu maitan. Yang ke-17 Allah maha hidup, mustahil bagi Allah mati. Wasamin asara kaunuhu sami'an wa yastahilu alaihi kaunuhu asom. Allah maha mendengar, mustahil bagi Allah tuli. Wa tasya asara kaunuhu basiran wa yastahilu alaihi kaunuhu a'ma. Allah maha melihat, mustahil bagi Allah buta. Wal isrun kaunuhu mutakalliman wa yastahilu alaihi kaunuhu abkam. Yang ke-20 Allah itu maha berbicara, mustahil bagi Allah bisu. Fadi arbaun. Nah, ini adalah 40 sifat, isruna wajibatun wa isruna mustahilah. 20 sifat wajib, sifat yang pasti ada, 20 lagi sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin dimiliki. Wal wahidu wal arbaun al jaiz fi haqqihi ta'ala wa huwa fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Kemudian sifat Allah yang ke-41 adalah sifat yang jaiz bagi Allah ya. Sifat jaiz itu melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak melakukannya. Jadi melakukan atau tidak melakukan, itu kedua pilihan itu namanya sifat jaiz bagi Allah. Wa ta'limuhu ma yajibu fi haqqir rusuli alaihi salatu wassalam. Ya, seorang orang tua juga diharuskan mengajari anaknya tentang sifat-sifat rasul ya. Wa ma yastahilu wa ma yajuz, sifat wajib, sifat mustahil maupun sifat jaiz. Wa jumlatu dzalika tis'u aqaid. Jumlahnya 9 akidah. Fal wajibu asidq wal amanah wa tabligh wal fatonah. Sifat wajib rasul adalah jujur, terpercaya, menyampaikan wahyu, dan cerdas. Wal mustahilul kadzibu wal khianah wa kitmanu syai'in ma umiru bi tablighi wal baladah. Sifat mustahil bagi rasul adalah bohong, berbohong, berkhianat, menyembunyikan wahyu yang diperintahkan disampaikan, dan bodoh. Wal jaiz fi haqqihim ma huwa minal a'radil basyariyah allati la yu'addi ila naqsi maratibihim al aliyah kal akli wasyurbi wal jima'i wal maradil khafif. Sifat jaiz bagi rasul adalah sifat-sifat manusia, sifat manusia yang tidak mengurangi derajat mereka. Jadi semua sifat manusia, selama sifat itu tidak mengurangi derajat rasul, itu juga dimiliki rasul, itu namanya sifat jaiz. Contohnya seperti makan, minum, berhubungan badan, dan sakit yang ringan. Fahum alaihi salatu wassalam akmalun nasi aklan wa ilma. Jadi para rasul adalah manusia yang akal dan keilmuannya paling sempurna. Wa athahumullahu wa adhara sidqahu bil mu'jizati dhahirah. Allah mengutusnya dan Allah memperlihatkan kebenarannya dengan memberikan mukjizat.
mukjizat atau hal-hal yang di luar logika ya, di luar akal, mukjizat yang jelas. Faballahu amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu, sehingga para rasul menyampaikan perintah, larangan, janji dan ancaman dari Allah. Wa ta'limuhum anna Allah subhanahu wa ta'ala ba'athan nabiyyal ummiyal arabiyyah al-qurasyiyal hashimi sayyidina Muhammadan bi risalatihi ila kafatil khalqi. Kemudian orang tua harus mengajarkan anaknya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dari golongan Arab, khususnya golongan Quraisy, khususnya lagi Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad. Allah mengutusnya untuk memberikan risalah kepadanya, disampaikan ke seluruh manusia, al-ajami wal arab wal malaikati wal jin wal insi wal jamadat. Jadi seluruh makhluk ya, bahkan ya, risalah yang disampaikan ke seluruh makhluk, baik Arab ataupun non Arab, baik manusia, jin ataupun malaikat, ataupun bahkan benda mati ya, benda mati. Wa anna syari'atahu nasakhat asyara'i wa anna Allah fadlahu ala sa'iril makhluqat. Seorang anak juga harus diajarkan bahwa syariat Nabi Muhammad itu menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya, syariat nabi-nabi yang lain, dan Allah memuliakannya di atas makhluk-makhluk yang lain. Wa mana'a sihatut tauhid biqauli la ilaha illallah illa an adzafa an-nadhiku ilaihi Muhammadur Rasulullah. Dan Allah juga tidak memperbolehkan ya, tidak mengesahkan tauhid dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Jadi mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa, itu belum cukup untuk bersyahadat, harus ditambah Muhammad adalah utusannya. Jadi seperti Yahudi dan Nasrani itu kan percaya kalau Allah satu, cuman mempercayai yang lain mempercayai yang lain, bahkan tidak mempercayai Nabi Muhammad ya. Wa aljama subhanahu wa ta'ala al-khalqa tasdiqahu fi kulli ma akhbara bihi 'anillahi min umuri dunya wal akhirah. Allah juga mengharuskan makhluknya untuk mempercayai seluruh apa yang disampaikan para rasul mengenai urusan dunia maupun akhirat, hal-hal yang disampaikan mereka dari Allah. Wa ta'limhum annahu wulida bi Makkah wa hajara ilal Madinah wa tuwfiya fiha. Juga anak kecil ya, orang tua harus mengajari anaknya bahwa Nabi Muhammad dilahirkan di Makkah dan hijrah ke Madinah dan wafat di sana. Wa nahu abyad musyarrab bi khumrah, dan harus diberitahu bahwa kulit Nabi Muhammad itu putih yang bercampur merah. Jadi tidak hanya putih, tapi putih bercampur merah. Wa nahu akmalun nasi khuluqa. Harus juga mengajari bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik ya. Kalau khalqan berarti bentuk tubuhnya, kalau khuluqan berarti akhlaknya. Wa ta'limuhum nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa ummih. Harus diajari juga nasab Nabi Muhammad dari sisi ayah maupun ibu. Wa zada ba'duhum auladahu. Sebagian ulama menambahkan harus diajari juga nama-nama nabi itu siapa saja. Li'annahum sadatul ummah, karena mereka adalah pemimpin dari umat ini. Fala yang bagi lisahsi ayyuhmilahum, maka tidak boleh bagi setiap orang untuk tidak mengajarkan kepada anak-anaknya siapa saja putra Nabi Muhammad. Wahum, ini kita teruskan di video setelahnya ya.